Ini keren. Baru mulai langsung 62 orang. Halo teman-teman semua, sudah bisa dengar suara saya ya? Ini ada dua orang ganteng. Ini aslinya ganteng ini. Halo, halo, Malam halo. ini, halo, oke. Insya Allah, waalaikumsalam. Sudah ada yang bisa dengar. Malam ini spesial. Kita udah gladi resik. Saya udah mewanti-wanti Mas Waisi untuk koneksinya. Insya Allah sampai selesai kita bakal lancar. Nah, oke ya. Malam ini kita akan topik yang spesial banget. Jadi tadi memang dari 2 hari yang lalu, dari hari Senin kalau nggak salah, kita create room webinar ini buat ngomongin tentang satu hal yang menarik, yaitu monetize dari blog. Malah judulnya lebih keren lagi. Mas Waisi kasih judul ke saya, Mas, kita kasih judul 10 juta pertama dari blog. Nah, teman-teman nanti silahkan, nanti akan ada penjelasan dulu dari Mas Waisi tentang bagaimana sih mendapatkan 10 juta pertama dari blog. Nanti kita bakal ada tanya jawab. Oke, bakal ada tanya jawab. Udah? Oke, sambil masuk, teman-teman yang ini sebagai pengingat aja, teman-teman yang koneksinya kurang bagus atau yang mungkin layarnya blank, teman-teman bisa langsung nge-refresh aja. Jadi di-refresh, halamannya di-refresh, atau teman-teman ganti koneksi. Misal dari HP macet gitu ya, teman-teman bisa ganti koneksi ke laptop, atau sebaliknya. Mungkin itu dari saya. Ini langsung aja mungkin. Jadi nanti kita bakal ngobrol berdua sama Mas Waisi. Tapi intinya ke Mas Waisi sih. Kalau tadi siang saya sempat ada acara di RKB, sebenarnya nyama-nyamain aja. Jadi saya di RKB Solo, saya bawa materi tentang gajian dari blog. Ya, itu screenshotnya sedikit. Saya pikir tadi saya ngelihat screenshotnya Mas Waisi di salah satu web di jagoan websitenya itu kan keren banget. Makanya malam ini kita akan menggali. Oh, mantap Kang, lancar jaya, Horas gitu. Oh, udah lancar banget, luar biasa. Langsung aja kita kasih kesempatan ke Mas Waisi. Mungkin nanti bisa 1 jam kita ngobrol, kita presentasi. Nanti setelahnya kita bakal tanya jawab. Sudah nggak sabar kan ya? Buat ngedenger, oh, senyumnya lebar banget buat ngedenger Mas Waisi Alki. Saya persilahkan untuk Mas Waisi, uh, layar saya berikan ke Mas Waisi Alki, dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini webinar pertama saya ya. Biasanya itu dulu jadi peserta, nah sekarang jadi pemateri. Oke, langsung aja ya. Pertama perkenalan dulu, biar enak. Nama Wais Alki, seorang pengangguran ya, pengangguran. Namun alhamdulillah meskipun pengangguran ya bisalah beli beli rumah. Oke, langsung ke presentasi ya. Ini gimana mas slide-nya ini? Oke. Kelihatan nggak slide-nya? Nanti kalau udah jelasin nggak kelihatan sama aja. Di komen. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, sini jelas sih. Mungkin teman-teman bisa komentar dulu sebelum dilanjutkan. Kelihatan, oh siap, mantap. Oke, di sini saya mengambil tema passive income blogging. Maksudnya adalah gimana sih cara kita itu bisa menghasilkan pendapatan atau bahasa kerennya itu income ya, income dengan aktivitas blogging kita. Lah,
Terus saya itu kan kebetulan sebagai blogger yang lumayan eksis dikit sih. Terus dapat undangan untuk mengisi webinar dari Mas Ari. Akhirnya sekarang kita mulai webinarnya. Jadi kalau teman-teman pengen mengontak atau biasanya melihat saya ya, ini akun FB saya, fb.com/alwais. Nanti ketemu akun namanya Wais Alki, founder dari Alki Team. Jadi Alki Team ini tim saya yang isinya itu ada sebagai konten kreator, ada sebagai video kreator dan lain-lainnya. Ini saya masukkan di sini juga di dalam Alki Team. Nah, di dalam webinar ini kita akan membahas tentang 3 hal ya. Jelas, Mas? Oke. Yang pertama adalah tentang mindset blogger. Yang kedua tentang mind mapping 10 juta pertama blogging. Yang ketiga tentang 3 langkah simpel meraih passive income dari ngeblog. Tentu yang pertama kita bahas adalah mindset. Di mana banyak orang mau ya jadi blogger ya. Banyak banget orang pengen jadi blogger itu. Kenapa? Karena dengan aktivitas blogging, seseorang itu bisa hidup santai, bisa dikatakan santai. Bisa di rumah aja tapi berpenghasilan. Bisa kelihatannya nggak ngapa-ngapain tapi kok dapat duit ya. Sebulan ganti motor, bulan kemudian beli mobil. Nah, itu sebenarnya berasal dari yang namanya mindset. Karena banyak orang yang menjadi blogger itu dia hanya bertahan beberapa waktu saja. Contoh 1 bulan itu rutin nih. Ngeblog tuh rajin banget, update konten dan lain-lainnya. Namun setelah 1 bulan berlalu, ya hasilnya itu nol. Karena hasilnya nol maka dia berhenti. Nah, kita bahas di sini mulai dari mindset. Jadi di sini saya membagi mindset, di sini adalah ada 4 mindset ya. Sebenarnya ini bukanlah rumus yang statis, artinya bisa berubah-ubah. Namun di sini saya mengkategorikannya menjadi 4. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang blogger atau seorang internet marketer, online shop, sebenarnya prinsipnya itu sama. Yang pertama adalah kita itu harus memiliki mindset bahwa segala sesuatu itu memiliki proses. Jadi segala sesuatu itu berproses, nggak ada yang instan. Nggak ada yang ngeblog 1 hari dapat $1.000. Padahal dia awal ngeblog. Nggak ada seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa ketika kita memilih menjadi seorang affiliate marketer atau internet marketer, maka kita harus berani untuk berproses. Poin yang pertama, kita harus berproses ya. Yang kedua adalah konsistensi. Artinya kita itu nggak boleh bosen ya, nggak boleh bosen karena kita tahu semua itu berproses, maka kita itu harus konsisten. Contohnya ketika kita bermain online shop. Satu hal yang membosankan itu update produk. Nah, kita itu harus konsisten melakukan update. Ketika kita menjadi seorang konten kreator, seorang blogging konten, blog review contohnya ya, maka kita itu harus rajin mengupdate blog tersebut dan konten-konten review sehingga blog itu akan hidup. Jika kita menjadi seorang affiliate marketer, maka kita harus konsisten untuk melakukan promosi link afiliasi. Itu konsisten. Poin yang kedua, mindset adalah kita harus konsisten. Poin yang ketiga, tentang income. Nah, saya nggak tahu ya kenapa. Kalau orang dengar bahasa jadi blogger itu ya, itu kok notabene itu ke Google AdSense. Saya juga nggak paham ya. Padahal sejatinya ada banyak sekali sumber income. Pipa penghasilan itu ada banyak dari blog itu. Ada yang dari affiliate, ada yang dari Google AdSense, ada yang dari pay to click, ada yang pay to review, ada yang click to install. Ada banyak sekali. Namun kenapa kok yang menjadi pandangan orang biasanya, terutama yang masih awam, itu Google AdSense. Saya juga nggak paham. Nah, di sini kita mulai membuka paradigma
bahwa menjadi seorang blogger, kita harus yakin bahwa ada banyak sekali pipa income yang bisa kita gunakan sebagai jalan menuju mencari rezeki. Poin yang ketiga, yakini income itu ada banyak. Nah, mindset yang keempat, ini mindset yang sangat penting menurut saya. Kita dalam dunia blogging bukan hanya faktor materi. Kalau kita mencari materi aja, kita akan mudah bosan. Kalau kita hanya berpatok pada yang namanya uang, dan ketika uang itu nggak hadir, maka kita konsistensi hilang, malas berproses. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu untuk terus berproses? Dengan cara meyakini bahwa blogging merupakan aktivitas menebar manfaat. Yang dia itu punya blog tentang review, maka kita niatkan untuk berbagi manfaat bahwasanya review ini bisa menolong orang lain. Yang dia blog affiliate, yang blognya itu diisi dengan link afiliasi, maka yakinilah produk yang kita pasarkan melalui blog ini memang produk yang diyakini membantu orang. Nah, itulah keempat mindset yang harus tertanam di pikiran ya. Di pikiran, jangan cuma dihafal. Karena insya Allah dengan 4 mindset ini, maka teman-teman akan mudah, akan diberi jalan oleh Allah itu insya Allah mudah dalam mencari rezeki. Lanjut ke slide selanjutnya, tentang mind mapping ya. Jadi, kebiasaan seorang pebisnis itu memetakan pikiran, nggak action sembarangan. Mengetahui apa sih yang harus saya lakukan kalau saya pengen jadi seorang pilot, apa sih yang harus tak lakuin? Kalau saya pengen jadi seorang blogger, apa sih yang harus tak lakuin? Kalau saya pengen berbisnis online shop, apa sih yang harus saya lakuin? Oke, sekarang kita petakan ya tentang 10 juta pertama dari dunia blogging. Yang pertama teman-teman harus pahami adalah income. Dari mana Anda pengen mendapatkan income? Income itu tidak hanya dari satu sumber Google AdSense. Kita lihat cabangnya ya di sini ya. Google AdSense itu hanya satu dari beberapa cabang. Ini saya cuma menunjukkan beberapa aja, namun sejatinya masih banyak cabang ini. Cuma slide-nya nggak muat nanti. Jadi Google AdSense itu hanya satu dari sekian banyak pipa income blogging. Pahami itu ya. Satu dari sekian banyak pipa blogging. Nah, di antara banyak ini, teman-teman pengen fokus kemana? Fokus ke Google AdSense, oke silahkan. Ke blog affiliate, silahkan. Ke solo ads, silahkan. Ke blog review, silahkan. Atau ke CPI per install, silahkan. Teman-teman yang memastikan. Namun otomatis di webinar ini saya nggak nunjukin semua ya. Susah buat slide itu. Jadi saya contohkan, saya bayangkan deh. Bayangkan teman-teman itu memilih yang ini, yang blog affiliate ya. Karena kebetulan di antara sekian banyak pilihan ini, saya itu lebih ke blog affiliate. Jadi saya itu contohkan yang blog affiliate. Oke, lanjut ke mind mapping. Sebelumnya kita telah mengetahui ada banyak sekali pipa income melalui dunia blogging. Dan kita pilih yang blog affiliate. 10 juta. Gimana sih cara untuk mendapatkan 10 juta per bulan? Oh, jadi ini nggak nanggung-nanggung ya. Bukan 10 juta dalam 1 tahun. 10 juta per bulan. Ini menurut para mas saya dikit nih. Dikit banget 10 juta. Namun insya Allah, jika saya melihat dari kalangan yang masih standar-standar ya, apalagi yang masih pemula, 10 juta itu ya kayaknya sih udah gede ya. Udah gede banget. Namun kalau yang udah
senior sih 10 juta dikit. Ada dua tempat ya yang bisa teman-teman praktekkan sehingga bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Tempat yang pertama itu kita fokuskan pada produk yang memiliki komisi tinggi. Kembali lagi, yang nggak paham, sebelumnya kita telah memilih blok affiliate. Dicatat, bayangkan Anda itu memilih blok affiliate sebagai passive income Anda. Nah, di sini Anda itu mikir, gimana sih cara dapat 10 juta per bulan? Nah, di sini saya memberikan dua model pilihan. Yang pertama adalah komisi tinggi. Cari produk yang komisinya tinggi. Yang kedua, cari produk yang komisinya kecil. Nah, apa bedanya? Kita lihat di sini ya, komisi tinggi sama dengan closing dikit. Artinya, ketika kita memilih produk yang komisinya tinggi, maka kita hanya memerlukan tingkat closing yang kecil untuk mendapatkan 10 juta per bulan. Sedangkan kalau kita memilih untuk memasarkan produk yang komisinya kecil, maka kita harus mendapatkan tingkat closing yang besar. Dipahami ya, kalau produknya komisinya tinggi, kita hanya butuh closing sedikit aja. Namun kalau produknya komisinya kecil, maka kita butuh closing yang banyak. Nah, di sini saya membuat standar. Komisi tinggi itu komisi yang di atas 35%. Komisi kecil yang di bawah. Oh, ini kebalik ya? Ini kebalik ini. Seharusnya ini yang lebih besar daripada 35, ini yang lebih kecil daripada 35. Maksudnya gini, ketika ada produk harganya 1 juta contohnya ya. Harganya 1 juta. Nah, di 1 juta ini komisi yang ditawarkan oleh si vendor itu si pemilik produk dan kita itu sebagai seorang affiliate, pemasar produk, maka komisi yang diberikan, yang ditawarkan itu sebesar 400.000. Jadi harga produk itu 1 juta, komisinya 400.000, berarti komisi 40% ya. Komisi 40% berarti di atas 35%, berarti kita masuk kategori yang komisi tinggi. Kalau komisi tinggi, hasilnya apa? Kita hanya butuh closing yang kecil. Pahami? Sedangkan kedua, saya membuat studi kasus. Ada sebuah produk harganya 500.000 contoh. Komisinya sebanyak 100.000. Nah, komisi 100.000 jika kita persentasekan, maka tingkat closingnya kita harus banyak. Karena cuma 20% ya. 20% dari 500.000 kan 100.000 tuh. Nah, di sini kita masuk ke poin yang kedua. Kalau di bawah 35% maka dia masuk komisi kecil. Nah, ini strateginya berbeda antara komisi yang tinggi, komisi yang kecil. Sini saya asumsikan ya, sini. Jika teman-teman memilih produk yang komisinya tinggi, contoh komisi 1 juta, maka teman-teman hanya butuh closing 10 sales aja dalam 1 bulan. Dipahami ya di sini. Jika komisinya untuk satu produk adalah 1 juta, maka Anda hanya butuh 10 closing. Contoh yang kedua, jika Anda menawarkan produk dengan komisi 500.000, maka dalam waktu 1 bulan Anda hanya butuh 20 closing. Kalau komisinya 250.000, maka Anda hanya butuh 40 closing. Pahami ya di sini? Ini yang komisi tinggi. Yang selanjutnya komisi yang sedikit ya. Contoh komisinya 200.000, maka kita harus mendapatkan 50 closing. 1 bulan 50 closing. Jadi 1 hari kita kurang lebih dapat 2 sales ya. 2 sales produk.
Atau contoh yang kedua, komisinya 100.000. Maka untuk mendapatkan 10 juta per bulan, kita harus 100 kali closing. Atau jika per hari itu minimal harus ada 4 closing. Jadi satu hari itu teman-teman harus punya 4 closing. Selanjutnya 50.000. Kalau teman-teman memasarkan produk yang harganya 50.000 komisinya, maka dalam satu bulan Anda harus minimal mendapatkan 200 closing. Kita lihat ya perbedaannya. Kalau komisi tinggi, salesnya ini cuma butuh dikit. Kalau komisi kecil, salesnya harus banyak. Nah, ini merupakan pilihan. Teman-teman bisa milih yang komisi tinggi atau komisi kecil. Jadi alurnya sangat sederhana. Setelah teman-teman menentukan jenis income apa yang untuk mendapatkan 10 juta per bulan, di sini saya contohkan affiliate ya, affiliate, maka teman-teman pas pilih pengen nyari produk yang komisinya tinggi apa yang komisinya kecil. Kalau komisinya tinggi, maka closingnya cuma butuh dikit. Kalau komisinya yang kecil, maka harus dapat banyak closingnya. Kita lanjut slide. Setelah kita mengetahui jenis bisnis apa yang kita tekuni dalam blogging nanti, entah itu Google AdSense atau apapun. Bentar, ini saya mau tanya ini. Ini paham nggak dijelasin? Ini saya mencoba untuk jelasin sedetail mungkin ini. Paham nggak? Coba komen. Paham tak? Oke, alhamdulillah paham. Jelas ya? Oke, siap. Lanjut. Tadi itu sengaja saya detailkan ya, semoga paham. Tak detailin sampai kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Setelah kita menentukan jenis bisnis apa yang kita ingin tekuni, maka apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita masuk poin yang terakhir ya. Setelah tadi kita membahas mindset, lalu membahas tentang mind mapping, selanjutnya adalah membahas tentang 3 langkah. Di mana 3 langkah ini bahasa saya. Jadi ada 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk mendapatkan tujuannya. Tujuan 10 juta per bulan itu ada 3 langkah dalam berbisnis itu. Di sini saya ada 3-an. Yang pertama adalah website, yang kedua SEO, yang ketiga monetisasi. Jika 3 hal ini sudah bertemu, maka teman-teman akan jadi jago website. Maksudnya jago website itu paham betul lah pola dalam membangun sebuah bisnis online. Kita di sini membahas pola ya. Orang yang jago website, maka dia memahami sebuah pola. Di sini website ini maksudnya gimana cara membuat sebuah website profesional. SEO ini bagaimana cara kita bisa mendominasi Google. Monetisasi ini maksudnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan income. Nah, cuma bahasanya itu monetisasi, biar ringkas. Oke. Aduh, kehalangan nih. Oke, sini saya pengen melihatkan ya, seberapa penting profesionalisme pembuatan website. Seorang pebisnis online itu mungkin awal-awal itu nggak punya website nggak masalah ya. Namun kalau sudah masuk dalam ranah serius, kalau serius ya, maka memiliki sebuah website itu hukumnya wajib, harus. Makanya jika teman-teman masuk ke Google jasa pembuatan website, maka akan banyak muncul jasa-jasa dengan harga yang berbeda-beda. Harga yang harganya ratusan ribu, ada yang jutaan. Kalau ratusan ribu itu biasanya yang blogspot.
Kalau nggak Blogspot itu yang WordPress, tapi yang pakai tim bajakan. Kalau nggak gitu, hosting yang lemah, itu biasanya yang ratusan ribu. Namun kalau yang website profesional, jasa profesional, biasanya kisaran di 1 juta, 1,5. Nah, kenapa harganya mahal? Karena skill membuat website itu memang mahal. Pahami ya. Poin pertama, langkah pertama adalah kita harus mampu membuat sebuah website. Dan skill membuat website itu mahal. Pahami ini. Skill membuat website itu mahal. Sehingga wajar jika ada jasa pembuatan website yang mematok harga 2,5 juta. Ini ratusan ribu, di sini ada yang ratusan ribu, tapi teman-teman bisa lihat hostingnya ini hosting nggak serius ini. Yang makanya ini dikasih warna oranye, maksudnya adalah rekomendasi. Rekomendasi minimal itu 1,5. Jadi kalau ada jasa harganya 1 juta itu wajar. Nah, apa sih yang disebut sebagai profesional website? Jadi website teman-teman memiliki skill website yang profesional itu jika apa sih? Nah, sini saya tunjukkan contohnya. Yang pertama memahami WordPress. Kita itu harus paham WordPress ya. Di sini kenapa saya menggunakan WordPress kok nggak pakai yang lain, platform lain kayak Wix, kayak OpenChart atau yang lain lah pokoknya selain WordPress. Karena secara kustomisasi WordPress itu paling friendly, paling bersahabat. Yang awalnya gaptek pun kalau masuk WordPress itu nggak terlalu ribet untuk paham itu. Kalau masuk yang lain-lain Joomla gitu agak puyeng. Kalau WordPress itu memang kayaknya sih emang di setting untuk memahami membuat pengguna baru itu paham. Jadi yang pertama itu WordPress, memahami WordPress. Yang kedua, mengerti tentang yang namanya cPanel. Jadi cPanel ini kayak ibaratnya itu rumah rumah website kita. Kalau cPanelnya kita nggak paham, kita nggak bisa ngisi itu rumah. Kalau cPanelnya nggak ngerti dan tiba-tiba cPanel itu error, maka website kita bakal error. Paham ya di sini ya? Kita harus paham tentang cPanel. Yang ketiga adalah kustomisasi. Ini mengubah tampilan, memodifikasi. Kita pun harus paham. Karena tampilan profesional itu mencerminkan si owner profesional. Human friendly. Tampilannya itu nggak terlalu aneh-aneh, banyak iklan, diklik, iklan judi, nah gitu-gitu loh. Itu nggak human friendly itu. Artinya nyaman dilihat oleh manusia. Yang kelima adalah problem solving. Maksudnya website ini kita memahami. Kalau website ini ada kendala, solusinya gimana? Kalau website ini lagi problem diserang hacker, kita bisa mengatasinya. Nah, itu kita dianggap sebagai seorang yang profesional. Sini saya contohkan ya, ada 3 situs Jalan Tikus, Bagas, dan Panduan IM. Saya tunjukkan ya tampilan websitenya. Sini saya menunjukkan yang ini dulu. Oke, masuk ya. Ini yang tampilan dari jalantikus.com. Jadi ini semacam sebuah situs gadget ya. Update-update informasi tentang gadget, teknologi-teknologi, dan juga pengunduhan aplikasi. Ini merupakan salah satu website terkenal di Indonesia. Teman saya, seorang SEO expert juga, namun sekarang udah lama gak update, tapi secara tampilan sangat elegan.
menunya juga neko-neko, kontennya di sini juga bagus. Yang ketiga ini blog saya. Blog saya. Saya hanya memberikan contoh ya, bukan bukan menganggap blog saya bagus, bukan. Cuma ingin memperlihatkan gimana sih tampilan yang sederhana namun elegan itu. Jadi kita lihat sini menunya nggak neko-neko. Sini, oke, kita coba lihat klik salah satu artikelnya. Ini ya, lihat menunya nggak neko-neko. Yes, di sini. Terus di sini ada opt-in form, menangkap email, post. Pokoknya sangat human friendly. Coba balik. Bentar. Ada yang error. Oke, sini. Oh, tadi udah betul ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah saya tunjukin beberapa contoh website yang memiliki tampilan bagus, nggak neko-neko, profesional. Lanjut poin yang kedua. Setelah kita profesional dalam membuat website, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu harus kita pahami ya. Yang harus kita pahami adalah website profesional itu aja nggak cukup. Catat, website profesional itu aja nggak cukup. Kita harus pandai dalam mengoptimasinya. Atau dalam dunia blogging itu search engine optimization, SEO atau SEO. Jadi kalau teman-teman pengen mendatangkan traffic, pengen mendapatkan sebuah kunjungan yang sifatnya unlimited dan tanpa mengeluarkan budget, maka kita harus menggunakan teknik SEO, search engine optimization. Kecuali kalau teman-teman pengen iklan ya, iklan Facebook, iklan Google, itu nggak perlu SEO. Namun sini saya menunjukkan yang kita dapatkan traffic unlimited. Jadi search engine itu ada dua, search engine ada dua. SEO itu ada dua, SEO on page dan SEO off page. Nah, SEO on page ini ada banyak sekali. Ada banyak sekali pembahasannya tentang webmaster, tentang setting kecepatan, tentang setting kontennya, mau harus mobile friendly dan lain-lain. Ada banyak sekali pembahasan di dalam SEO on page. Nah, sini nggak saya tuangkan ya, nggak saya bahas karena banyak sekali pembahasan. Lalu yang kedua adalah SEO off page atau biasa dikenal sebagai istilah backlink. Kalau teman-teman yang udah biasa membuat blog, maka pahamlah namanya SEO off page atau backlink. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus memperhatikan domain authority dan page authority. Lah ini bahasanya ini agak bulat ini bagi yang awam ini. Dengerin aja ya, dengerin lah. Soalnya emang harus dijelasin nih. Syarat kedua kita harus memahami porsi antara nofollow dan dofollow. Harus memahami porsi antara link in dan link out. Harus setting IP address-nya supaya berbeda. Dan lain-lain. Pokoknya ada banyak sekali sehingga backlink itu dianggap sebagai backlink yang berkualitas. Nah, kita harus memahami hal ini jika kita dalam ranah mendapatkan traffic unlimited melalui Google. Jadi kita gak ngiklan ya, sekali lagi. Kalau ngiklan, Anda buat website yang profesional, itu sudah cukup. Iklankan. Namun kalau teman-teman pengen dapatkan traffic unlimited dari Google, maka bisa terapkan SEO. Cuma harus banyak pemahaman ya. Ini saya nggak jelasin karena lama nanti. Nah, 3, monetisasi. Setelah kita mengetahui cara untuk memprofesionalkan sebuah website, setelah kita mengetahui tentang teknik mengoptimasi website atau SEO, maka kita harus memonetisasinya.
dalam kurung jika teman-teman ingin mendapatkan income ya. Soalnya ada orang buat website itu bukan niatnya bukan income, namun hanya niat berbagi. Itu boleh, bagus. Apakah yang dapat income salah? Enggak, betul juga. Ngapain kok dapat income salah? Yang pasti halalan toiban, caranya dengan blogging kan bisa. Nah, kita tentukan jenis monetisasi apa yang kita gunakan. Ada yang pop ads, ada yang CPM, blog review, Google AdSense, cost per install, solo ads, affiliate, dan lain-lainnya. Kalau contoh yang pop ads itu teman-teman bisa buka. Contoh yang pop ads itu Bagas 31. Teman-teman browsing lah Bagas 31 nanti ya bakal nemu banyak pop ads. Itu jenis iklan yang paling mengganggu ya menurut saya. Kalau diklik itu nanti muncul tab baru, tab baru, tab baru gitu terus lah. Mengganggu. Namun itu salah satu jenis income. Cost per million, ketika sebuah website dikunjungi minimal 1000 traffic, maka dia akan mendapatkan penghasilan. Blog review, ini saya menjelaskan gambaran luasnya ya. Blog review itu kita dibayar setiap kita mereview sebuah konten, mereview sesuatu. Contoh, kita membuat website review produk digital, produk teknologi. Contoh blog review tentang laptop. Nah, karena website kita sudah terkenal, maka ada sebuah produsen laptop ternama yang memberi kita laptop untuk direview. Enak ya? Kita memiliki blog review dan orang lain tertarik untuk agar produk mereka itu direview lah, dimasukkan di dalam website mereka, dan produk itu biasanya dikasihkan. Atau yang biasanya itu produk-produk kecantikan. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah website tentang kecantikan. Ya nanti itu biasanya sih akan dikirimin produk-produk kecantikan gratis untuk direview, masukkan ke website. Google AdSense ini dengan CPC, iklan CPC, solo ads, ada yang affiliate. Affiliate itu yang saya tunjukkan tadi itu ya. Affiliate, cost per install, dan lain-lainnya. Sini saya tunjukkan contoh blog affiliate yang lumayan booming ya, lumayan eksis. Namanya itu Rohadi Right. Oke, kita lihat ya. Ntar saya setting dulu. Bentar, saya minum dulu ya. Sakit tenggorokan. Bentar. Kita coba ya. Masuk ke Rohadi Right. Ini salah satu contoh blog affiliate yang penghasilannya itu sepaham saya ya, sepaham analisa saya itu dari affiliate. Jadi kita lihat tampilannya sangat sederhana, namun ketika kita klik pada menu My Toolbox, kita klik, maka akan muncul banyak sekali penawaran produk afiliasi di sini. Perhatikan di pojok sini ya, pojokan. Ketika saya arahkan ke contohnya GSA Search Engine Ranker, di pojokan maka akan terlihat link afiliasi. Pojokan sini ya. Ini link afiliasi. By Proxies ini juga merupakan afiliasi. Ahrefs, Nidem ID, banyak sekali link afiliasi yang tertanam di dalam menu My Toolbox. Atau ada lagi kita lihat
Ini situs luar ya, namanya Smart Passive Income. Smart Passive Income. Ini salah satu contoh blog affiliate yang terkenal di luar negeri. Oke. Di bagian bawah ini ada 3 rekomendasi affiliate yang namanya Bluehost, Page, dan ConvertKit. Jadi blog ini memiliki income yang banyak itu berasal dari 3 sumber ini, 3 sumber produk afiliasi, Bluehost, Page, dan ConvertKit. Nah, pertanyaannya sekarang, saya gaptek mas, saya nggak tahu mau mulai dari mana, mau ngelakuin apa juga bingung. Orang kalau nggak paham kan bingung ya, mau ngapain aja bingung. Tapi saya pengen berbisnis online, gimana caranya? Oke, nah sekarang saya mencoba memberikan sebuah solusi. Entah teman-teman setuju dengan solusi ini, atau teman-teman nggak setuju, itu nggak masalah, tugas saya menyampaikan. Nah, sini saya akan memperkenalkan sebuah e-course dari tim saya, yang kebetulan saya sebagai pemimpinnya ya, Alkitim, namanya Jagoan Website. Nah, Jagoan Website ini merupakan sebuah e-course internet marketing super lengkap. Saya nggak mengatakan terlengkap ya, super lengkap. Karena apa? Di dalamnya dibahas sangat detail. Sangat detail. Dari mulai login pun saya jelaskan di dalamnya ya. Sampai ada Mas Tah dari Jember, namanya Mas Aditya Tri ya namanya itu. Ngomong ke saya, ngomong login aja dibikin tutorial. Ya karena memang segmentasi saya itu orang yang nggak paham juga pun kena. Jadi orang yang sudah biasa, orang yang pengen belajar, orang yang tukang becak pun akan kena. Karena memang dari awal penyampaiannya itu. Dari login pun saya jelaskan. Jadi teknik login itu gimana sih? Ada 2 cara untuk login. Jadi memang kita itu, tujuan saya itu membentuk teman-teman memang paham betul. Nah, kenapa teman-teman harus join? Sini saya memberikan 6 keuntungan berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan case study. Jadi apa yang saya jelaskan ini merupakan 100% real pengalaman saya pribadi. Real ya. Ini bukan omong doang atau omdong. Yang kedua adalah lifetime access. Jadi ini bukan sebuah situs monthly atau sebuah situs yang pembayarannya tiap tahun, tiap update. Tapi teman-teman sekali join, itu selamanya mendapatkan akses, nggak ada biaya tambahan. Silakan teman-teman akses seluruh materi, support system. Nah, kita memberikan sebuah grup khusus, grup premium khusus member Jagoan Website untuk bertanya sepuasnya ya di dalamnya, untuk sharing atau apapun. Kita telah memfasilitasinya. Materi super lengkap. Ada 100 lebih materi seputar website, SEO, dan monetisasi. Sangat lengkap. Jadi teman-teman yang nggak paham, yang sebelumnya itu tukang becak, tukang angon wedus, tukang angon bebek ya, saya jamin paham. Saya jamin. Materinya insya Allah slowly, mudah dipahami lah. Update case study. Jadi akan terus diupdate. Mungkin next time akan diupdate sampai 200 video, 300, 500. Pokoknya akan terus diupdate. Materi mudah dan simple. Materi telah saya sajikan sesederhana mungkin. Jadi nggak kebanyakan ngomong. Langsung saya fokus ke layar. Saya tunjukkan ini loh stepnya gimana. Anda tinggal meniru. Nah, teman-teman bisa kunjungi visit jagoanwebsite.co. Nanti dikasih linknya oleh Mas Ari Eko. Bisa teman-teman gunakan link itu ya. Nah, ada yang tanya, ini yang member-member sebelumnya udah join ya, sudah sekitar 187 member. Apa next update itu apa mas? Next update itu akan ada updatean apa sih? Nah, ada banyak sekali opsi. Ada yang pengen diupdate tentang toko online,
Facebook Ads, landing page, Google AdWords, email building, product launch, dan lain-lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah teman-teman pengen masuk ketika harganya masih murah sekarang atau besok harga akan naik. Karena penawaran ini cuma harganya 397.000 sampai tanggal 27 ya. Setelah tanggal 27 harga jadi 597.000 dan selanjutnya pun akan naik lagi, akan naik terus, nggak tahu sampai berapa ya. Yang pasti harga sampai tanggal 27 besok cuma 397.000 dan akan mendapatkan update selamanya. So, silakan tentukan pilihan teman-teman. Jika ingin belajar, saran saya manfaatkan momen spesial ini, harganya murah, materinya sangat lengkap, full support dari tim saya. Sekian dari saya, Wais Alki. Semoga bermanfaat. Woi, keren. Oke, teman-teman, tadi sudah presentasi ya dari Mas Waisi Alki, kemudian ada juga offer di ujungnya, dan saya amazing ini, angka viewernya nggak turun dari 90, dari awal sampai akhir stabil gitu ya. Ini nambah lagi malah. Setelah ini kita akan tanya jawab. Tadi ada pertanyaan, dapat buku jualan laku dari Google ya? Ya, spesial yang pesen lewat link di webinar ini menggunakan kupon kelas webinar, maka akan ada bonus tambahan selain yang ada di halaman jagoan website, akan dapat buku jualan laris dari Google. Bukunya cuma ada 10. Jadi teman-teman yang siapa yang cepat, dia yang bisa mendapatkan buku tersebut. Gunakan kupon kelas webinar saat check out. Oke, mungkin langsung aja. Buat yang nggak sabar buat tanya jawab, artinya sama Mas Waisi Alki, kita persilahkan dulu beliau minum atau makan. Silakan teman-teman buat tulis di chat. Nanti akan saya tandain question, pertanyaan. Teman-teman nanti akan dijawab secara berurutan oleh Mas Waisi Alki. Silahkan. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Mas Banu, bingung isi website, nanti akan dijawab. Kemudian ada lagi dari Pak Alfa Sandi, coba saya pindahkan ke atas ya. Saya pindahkan ke atas. Oke. Silakan teman-teman buat bertanya ke Mas Waisi Alki. Oke. Ini mau langsung dijawab Mas Waisi atau gimana? Jadi saya lihat memang Siap jawab. Mau dijawab, ini ada 2 pertanyaan tentang SEO on page dan off page. Yang kedua tentang bingung buat isi website Mas, minta solusi. Sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini ada 83 orang, mungkin lagi typing semua ini, lagi typing pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Mas Waisi ya. Yang 2 itu tentang SEO on page dan off page, kira-kira apa sih yang membedakan, atau mungkin biar teman-teman lebih mengerti sama bingung buat isi website. Oke, sekarang pertanyaan yang awal ya, tentang saya masih bingung apa itu SEO on page dan SEO off page. Jadi saya umpamakan aja ya biar gampang. Website kita adalah sebuah rumah. Kita bayangkan ya, website kita adalah sebuah rumah. SEO on page itu dekorasi rumah kita. Bagaimana supaya orang lain ketika melihat rumah kita itu nyaman. Contohnya, rumah kita itu kita beri pintu yang mahal, kita beri keramik yang bagus, kita belikan TV yang touchscreen, kita belikan
hiasan-hiasan dinding. Yang pasti bagaimana cara untuk membuat pengunjung itu betah. Nah, itu namanya on page. Gimana cara untuk mengoptimasi website dari dalam. Paham ya kalau diumpamakan rumah ya. Rumah dekorasinya gimana cara membuat pengunjung itu betah di rumah kita. Nah, SEO of page itu gimana caranya rumah kita mendapatkan perhatian. Kalau dalam dunia website itu perhatiannya Google, search engine lain juga sih. Cuma sekarang yang lagi eksis kan Google nih. Jadi saya mencontohkan Google. Nah, SEO off page itu biasa identik namanya itu link building atau backlink. Kalau saya menggunakan istilah backlink yang awam agak susah ya, jadi saya umpamakan juga. Kalau on page tadi itu rumah ya, dekorasi rumah, bagaimana cara membuat orang itu betah. Kalau SEO off page itu bagaimana cara supaya orang-orang itu mengenal rumah kita. Entah caranya kita itu dengan cara nyebar brosur, entah caranya kita itu dengan cara endorse artis. Nah, kalau kita endorse artis kan kita itu akan cepat terkenal tuh rumah kita. Nah, begitu juga dengan istilah backlink. Backlink itu ada yang berkualitas, ada yang enggak. Saya umpamakan lagi, kita punya rumah, dikenalkan oleh artis sama dikenalkan oleh seorang pengemis itu lebih cepat terkenal mana? Artis. Kenapa? Aurat. Authority. Aurat. Authority-nya itu kuat. Nah, sampai diketawain. Authority-nya itu kuat. Sehingga dalam mencari backlink, kita itu harus pintar. Ada standar-standar seperti domain authority dan lain-lainnya ya. Seperti kita memperkenalkan rumah, pengen dikenalkan siapa sih? Pengen dikenalkan artis, pengen dikenalkan oleh pengemis, pengen dikenalkan oleh pengamen atau yang lain. Otomatis kita memilih yang authority-nya bagus kan? Artis, tokoh ulama. Nah, itu ibarat SEO of page. Kita bagaimana caranya mengeksiskan rumah kita. Gimana caranya kita mendapatkan perhatian dari Google untuk website ya. Jadi SEO on page itu isinya website, tampilan website. Sedangkan SEO off page itu bagaimana caranya agar Google itu memperhatikan website kita. Kalau Google udah perhatian, pengunjung itu akan datang. Pengunjung akan datang. Buset, banyak banget pertanyaannya. Yang bingung buat website, minta solusi mas. Oke, nah salah satu bahasan di dalam jagoan website ya, itu ada yang cara mencari ide konten, ada yang SEO konten. Lah, SEO konten ini spesial, kenapa? Karena di sini saya membahas salah satu artikel saya ya, yang kemarin itu menang kontes SEO. Yang kemarin menang kontes SEO namanya itu judulnya SEO konten. Jadi struktur penulisan konten yang bagus itu gimana sih? Itu saya bahas di dalamnya. Langsung saya tunjukkan artikelnya. Cuma saya kan orangnya nggak sombong jadi nggak saya publish. Nggak dipublish di status. Cuma teman-teman yang dulu pernah ikut kelas website, kelas WhatsApp, dulu saya sempat buat kelas WhatsApp SEO, itu saya kasih tahu kok pas menang kontes. Jadi nggak perlu takut, ide itu dari mana udah saya bahas di dalam jagoan website, gimana cara nulisnya, strukturnya udah saya bahas. Ada lagi mas pertanyaannya? Yang mana dulu nih? Banyak banget. Oke, ini mulai panas mas. Kayaknya mulai panas nih. Ada lebih dari 5. Di sana kebaca ya pertanyaannya ya. Selanjutnya untuk setting IP address bagaimana maksudnya? Oh ini mungkin agak nggak jelas teknis aja tadi. Dalam satu blok apakah bisa dimutasi yang dengan banyak jenis apa satu aja? Kemudian untuk menaruh backlink dari Mas Azen, lebih baik pakai blok utama atau dibuat blok dummy untuk backlinknya? Mungkin langsung bisa dijawab Mas YC. Sama mungkin kalau ada yang nyambung sama atasnya, tapi kalau bingung ya sedikit-sedikit aja dulu. Ini kayaknya mulai panas nih. Lumayan. Ya, untung ada kipas. Banyak yang penasaran dan lumayan banyak yang tanya, jagoan website harus cukup jagoan website atau ada beli tools-tools yang lain? Itu juga ada tuh yang keren dari Pak Jimmy. Silakan mulai dijawab Mas YC. Setting IP address. Saya nggak mungkin nunjukin caranya ya mas. Mas coba aja browsing di Google. Cara mengubah IP address komputer. Nah itu nanti ada tutorialnya.
Fungsinya apa untuk backlink? Nah, saya kaitkan ya, biar kenapa kok ada pertanyaan seperti ini? Saya kaitkan dengan backlink. Karena bagusnya sebuah backlink, untuk satu backlink itu memiliki IP address yang berbeda dengan backlink yang lain. Tujuannya apa? Supaya nggak dianggap spam. Karena meskipun kita dapat backlink berauthority, kalau backlinknya itu berasal dari satu IP address, maka Google akan menganggap nggak natural banget, nggak natural, akan dianggap sebagai backlink spam. Nah, kita kan udah susah-susah nyari backlink nih, endingnya dianggap spam. Wah, itu kan nggak enak. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan cara mengubah IP address untuk setiap backlink. Ya, nggak susah sih kalau nggak pakai software. Tapi, kalau udah tahu tekniknya, cepet kok. Cepet. Mas coba browsing aja lah di Google. Dalam satu blog itu apakah bisa dimonetisasi dengan banyak jenis? Kalau bisanya, bisa. Kalau optimalnya, enggak. Kenapa? Sama kayak ketika kita pergi ke toko, terus kita mendapatkan sebuah toko yang banyak penawaran. Kadang malah kita bingung, akhirnya nggak beli kok. Kemarin saya nganterin seseorang ke dalam toko, tokonya tuh besar, ada banyak sekali jualan di situ ya. Dia malah nggak beli, bingung katanya. Dia malah nggak beli. Sedangkan kalau kita fokus ke satu produk atau dua produk ya, sebagai sebuah pilihan, maka orang yang datang itu nggak bingung, akan terfokus. Nah, tujuan kenapa kok orang-orang biasanya kalau jualan itu kok hanya beberapa produksi, contohnya produknya Kang Dewa ya, saya contohkan Kang Dewa kemarin, Billionaire Store, itu berjualan produk bisnis, buku bisnis, spesialisasi buku bisnis, spesialis buku bisnis. Kenapa? Supaya orang itu tahu nyari buku bisnis itu di mana, Billionaire Store. Kalau punyanya Kang Saptuari, Jogis, mengapa kok nggak jualan buku bisnis-bisnis yang banyak? Fokusnya itu pada bagaimana menjadi seorang yang berbisnis di jalan Allah. Taubat kemarin sempat launching ya, anti riba. Karena memang tujuannya itu satu. Kalau ada orang nyari buku bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan tertuju bukunya Kang Saptuari. Nah, itu kita bisa melihat ya, kita belajar untuk fokus. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak? Bisa. Optimal nggak? Nggak. Selanjutnya, untuk menaruh backlink lebih baik pakai blog utama atau di blog dummy. Jadi dulu itu ada namanya itu backlink, tukar backlink. Ada istilah tukar backlink. Sekitar beberapa tahun yang 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Ada namanya itu backlink, tukar backlink. Jadi antara website utama kita dengan website utama orang lain itu saling tukar backlink. Tujuannya supaya saling mengirimkan ya, mengirimkan link. Namun setelah ada algoritma Google, itu sudah nggak direkomendasikan. Kenapa? Akan tercatat sebagai link spam. Karena dianggap muter. Link ini ke sini, link ini ke sini, link ini ke sini. Jadi lebih baiknya apa? Kalau kita membuat sebuah website, usahakan link itu jangan ditaruh di website utama, spesialis backlink ya, untuk membacklink itu loh. Jangan di sumber untuk website utama, dan sumbernya itu bukan dari website utama. Jadi kita itu punya istilah blog monetize. Blog monetize itu punya di bawahnya tier satunya itu namanya blog dummy. Blog dummy itu bukan berarti blog gak berkualitas, bukan. Namun bukan blog inti, bukan blog spesialis monetize. Bisa dapat uang dari blog dummy, bisa. Cuma jika dijadikan monetize utama, itu enggak. Jadi usahakan blog utama ini mendapatkan asupan dari blog dummy. Semoga menjawab. Apalagi nih? Setelah beli e-course ini apakah nantinya harus beli tool-tool lainnya lagi selain domain dan hosting? Nggak ada. Di dalam jagoan website yang saya upload tutorial itu nggak ada saya menyuruh beli tool-tool. Namun saya menunjukkan juga tool, tapi yang gratisan ya. Gratisan. Tapi entah kedepannya saya akan merekomendasikan beli
Mungkin ada, namun bukan kewajiban. Saya akan memberikan opsi yang gratis. Jadi karena memang dalam dunia bisnis pasti ada aja lah kebutuhan kita untuk beli sesuatu. Namun untuk saat ini nggak ada. Dan insya Allah dalam setiap seumpama ada update, saya menunjukkan tutorial contoh menggunakan tool Ahrefs. Itu tool Ahrefs itu tool untuk analisa backlink ya, berbayar. Akan saya berikan video tutorial khusus untuk analisis backlink yang free. Jadi saya akan, kalau yang mau berbayar silahkan, yang enggak. Dan ini bukan masuk dalam kewajiban saya, bukan masuk dalam keharusan gitu loh. Jadi teman-teman akan diberikan sebuah pilihan. Untuk saat ini enggak ada. Free semua. Minimal berapa banyak artikel blog, bagusnya kalau untuk disisipi iklan. Oh ini udah niat ngiklan ini. Belum bikin blog udah niat ngiklan. Berapa banyak kalau udah rame. Kalau artikelnya satu hari udah dapat 1.000 orang, langsung iklanin aja. Nah artikelnya 1.000, pengunjung satu hari ada 5, itu pun anggota keluarganya. Ya susah juga kalau itu. Betul, Jadi betul, betul. patokannya itu bukan seberapa banyak artikel, namun seberapa banyak pengunjung. Kalau pengunjungnya udah cukup, udah banyak, iklanin aja. Ada lagi mas? Oh ini, Oke, langsung di scroll aja ke atas. Nih banyak banget. Mas Wais, saya Rio dari Jogja. Bagaimana merajai page cuan dengan web pribadi dari gempuran-gempuran web marketplace? Oke, ini lebih ke e-commerce ya. Jadi yang teman-teman pahami, salah satu algoritma Google itu mendeteksi IP address komputer. Contoh, saya punya 2 website yang pertama ini saya optimasi, website yang kedua itu saya optimasi khusus traffic. Jadi pertama ini khusus untuk optimasi SEO on page-nya, saya bagus-baguskan. Namun yang satunya ini saya optimasi traffic-nya. Jadi saya entah iklan, entah apapun ya modelnya. Tapi on page-nya udah cukup lah on page-nya. Dan kita optimasi iklan. Kenapa kok yang SEO-nya yang standar ini kok mampu mendominasi? Karena ada algoritma Google yang membaca IP. Jadi Google itu akan memprioritaskan sebuah website yang kunjungannya banyak dan orang betah. Jadi Google itu bisa membaca durasi ya. Jadi membaca durasi kunjungan. Saya lupa nama toolnya untuk melihat seberapa lama pembaca. Ada kok. Ada kayak inframerah gitu loh. Ditanda-tandai di konten itu bagian mana yang suka. Jadi Google itu bisa membaca. Lah kalau dibandingkan dengan Tokopedia, Bukalapak, mereka itu ada spesialisasi SEO-nya ada, spesialisasi iklan ada kalau masalah iklan mah pasti banyak ya budgetnya. Kalau kita gembur-gemburan dengan Tokopedia pasti kalah budget. Nah, bagaimana cara merajai page one? Fokus ke satu niche, contoh jualan tas. Maka kita buat website khusus jualan tas. Karena apa? Tujuannya supaya apapun yang ada di website kita itu membahas tas. Entah itu kontennya, produknya, keywordnya, semua itu tas. Nah, contohnya ya, salah satunya itu jasa saya. Saya bongkar di sini ya. Biasanya saya sembunyi-sembunyi nih. Kalau teman-teman nulis jasa backlink, nah, itu salah satu penghasilan saya sama tim itu, jasa backlink. Itu kalau teman-teman nulis jasa backlink, maka akan muncul kadang peringkat kedua, peringkat satu, peringkat ketiga itu situs saya, jasabacklink.com. Kenapa kok bisa mengalahkan yang situs-situs tua? Contoh ada yang situsnya umur 6 tahun, 8 tahun. Namun situs saya yang baru umur 2 tahun itu bisa masuk mengalahkan mereka karena saya membahas khusus backlink kontennya. Jadi saya menjual produk backlink, terus kontennya itu konten backlink. Jadi Google akan menganggap blog ini spesialis backlink. So kalau ada pertanyaan, gimana cara mengarahkan marketplace?
fokus ke satu niche. Kalau jualan sepatu, buat website sepatu, kontennya sepatu, keywordnya sepatu, apapun sepatu. Tapi yang punya jangan makan sepatu ya. Mas, kira-kira sumber income di blog yang paling cepat progresnya untuk dapat penghasilan itu yang mana ya? Kan banyak sumber affiliate. Kalau berdasarkan pengalaman saya affiliate, kalau Google AdSense itu saya pernah main Google AdSense kurang kurang srek. Saya punya akun Google AdSense, namun ada saldonya sih, cuma nggak saya pasang karena memang target saya itu income cepat. Jadi contohnya ya, dalam 1 minggu saya pernah dapat 20 juta dari affiliate. Itu kan memang karena nggak nunggu 1 bulan. Kalau Google AdSense kan nunggu ya. Itu pun kalau nilai invalid kliknya kecil. Kalau besar ya dipotong banyak. Terus itu pun kadang endingnya ke banned. Kita udah hore hore, bentar lagi gajian. 1 hari sebelum gajian di banned. Kan nyesek ya, nyesek banget. Nah jadi kalau ditanya apa income paling cepat dari blog affiliate, yang kedua produk produk sendiri. Contoh kita memiliki jasa pembuatan website, jasa kerajinan kaligrafi, pasarkan aja. Jadi yang pasti uang yang itu kita dapat langsung gitu loh. Nggak kayak Google AdSense. Kalau Google AdSense itu kita harus menunggu. Dan sekarang kan yang lagi booming Facebook Ads to AdSense. Saya nggak apa-apa teman-teman ikut. Namun hal yang perlu dipahami adalah yang pertama kita harus siap budget karena kita main iklan. Yang kedua, kita harus memahami resiko Google AdSense itu ada namanya invalid click, ada yang namanya banned, ada yang segitulah bahasanya. Pokok apa yang paling cepat adalah dia bisnis yang uangnya itu langsung kita terima. Contohnya affiliate, online shop, itu langsung kita terima kan. Kalau pakai Blogspot bisa atau cuma WordPress aja. Untuk membuat website itu semua bisa, Blogspot, WordPress. Cuma kalau di jagoan website saya menggunakan platform WordPress karena fokus saya itu profesionalisme. Jadi nggak sekedar bisa bikin web dari Blogspot. Blogspot itu untuk awam agak ribet soalnya main HTML. Kalau HTML-nya rusak, website rusak. Kalau di WordPress itu lebih gampang karena main ke plugin biasanya, main ke plugin terus customisasinya lebih mudah. Blog affiliate apa nih? Blog affiliate. Blog affiliate maksudnya CPA ya. Yes. Salah satu bentuk CPA itu affiliate. Blogspot apakah bagus buat main blog bule, Mas? Semua bisa. Blogspot, WordPress, Tumblr, semua bisa. Cuma kalau teman-teman pengen profesional, jangan gunakan Blogspot. Oke ya, dipahami ya, jangan. Bisa sih Blogspot itu di custom domain. Cuma kurang profesional. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Blogspot, suatu saat itu bisa dihapus Google tanpa pemberitahuan sebelumnya. Contoh kita melanggar apa gitu ya, maka blog kita besoknya hilang tanpa kita dapat notifikasi, nggak ada. Tapi kalau WordPress itu full akses di kita. Jadi meskipun Google seumpama nggak suka blog kita nggak hilang karena memang akses ada di kita. Mbok tak geser-geser kok banyak ya. Kalau untuk blog tentang review film dan buku kira-kira monetisasinya cocoknya apa? Kalau untuk film itu biasanya review film dan buku. Kalau blognya Mas udah terkenal, biasanya nanti dapat tawaran dari produsen buku, nanti dikirimi produk buku gratis. Nanti ada orang-orang yang ngirim email, yang ngontak. Contohnya saya dulu itu pernah ditawari, saya pernah membuat sebuah artikel masuk halaman pertama tentang forex trading ya dulu. Lalu selang 2 hari mungkin ada
ada sebuah perusahaan forex itu kontak saya untuk naruh artikel dibayar sekian ratus ribu rupiah. Jadi untuk review film mungkin kalau blognya udah terkenal, maka akan ada produsen film, buku yang akan mengontak teman-teman. Kalau bergabung dengan tim jagoan website, bisa Kak mendapat bimbingan khusus tentang web kita? Tergantung khususnya itu seperti apa. Kalau khusus yang mengharuskan kita full membimbing personal, itu nggak bisa. Karena kan memang member itu banyak, nggak mungkin ya personal. Namun kalau yang dimaksud bimbingan itu contoh ada sebuah trouble, nanti bisa ditanyakan, kita jawab. Kalau masih nggak paham, tanyakan, dijawab. Jadi nggak personal khusus kita full untuk Anda, nggak bisa kalau gitu. Tapi kita memfasilitasi dengan support system, ada kok di situ. Saya sudah ada web sendiri dan sudah jalan, tapi belum tahu cari uangnya lewat mana. Nanti bisa ikuti step di jagoan website. Ada beberapa tutorial tentang monetize. Kira-kira oke, ini sudah ya. Oh alah, fanpage itu berarti gimana seseorang membuat website semakin menarik. Nah, berarti kalau page itu orang telah mengunjungi ke web kita dan memberitahu kawannya. Itu kan saya kan ngumpamain rumah, orang itu rumah. Off-page itu orang yang telah berkunjung ke website itu dan memberitahu kawannya. Ini saya ngumpamain rumah tadi itu, rumah. Nah, maksudnya itu kita mendapatkan perhatian Google. Orang itu diibaratkan website orang lain, website. Contoh, saya punya website A. Terus website saya ini linknya ada di website orang lain. Ini backlink ya. Ada di websitenya, contoh websitenya Mario Teguh. Wih, websitenya Mario Teguh, websitenya Teguh Wisnu, websitenya Oki Stiana Dewi. Itu kan website-website yang kuat tuh autoritinya. Website-website yang sudah dikenal orang. Nah, ketika ada orang mengunjungi website mereka, kan ada link kita tuh. Nanti di link akan diarahkan ke website kita. Nah, traffic kita dapat, authority pun kita dapat. Kenapa? Ketika orang mengklik link kita, maka Google akan ikut mengindeks ke link kita, mengindeks website kita. Jadi ada namanya itu do follow, ada istilahnya no follow. Jadi kalau website itu dimasuki Google Spider ya. Aduh, mulai jeru nih bahasanya. Semoga paham ya teman-teman. Jadi kalau ada website, ada artikel di dalamnya, dan ada link, itu pasti akan diindeks oleh Google ya, kalau dioptimasi. Nah, ketika Google datang, Google itu akan merayapi link ini juga. Link ini tuh ngarahnya kemana? Ketika link ini berasal dari authority yang kuat, maka tujuan dari link ini pun akan ikut kuat. Paham ya di sini ya? Jadi orang tadi itu saya contohkan untuk rumah. Aduh, udah diumpamain kok masih bingung aja sih. Backlink beda Oke, IP itu. Backlink beda IP itu kok komputer yang disetting, bukan backlink dinilai dari si website ya backlinknya mas. Backlink itu punya standar. Backlink yang bagus itu gimana? Nah, di sini saya itu menunjukkan salah satu standar supaya backlink tidak dianggap spam adalah berasal dari IP. Nah, IP yang nanam maksudnya. IP yang nanam. Jadi IP kita itu berbeda untuk tiap backlink. Bukan hanya membahas backlinknya, tapi komputer kita juga masuk. Makanya kalau orang-orang itu biasanya pakai VPN gitu juga loh untuk mengubah IP address. Jadi ada salah satu cara. Kalau nggak dipakai ya nggak masalah. Cuma kalau dianggap spam ya berdoa aja nggak dianggap spam. Pertanyaan untuk Mas Wais. Blog affiliate yang seperti apa yang kira-kira bisa kita pilih? Kalau di dunia internet marketer ada banyak tawaran. Atau mungkin bisa memberikan referensi langsung.
Bagusnya untuk pemula ya biasanya. Jadi pemula itu biasanya nggak paham antara affiliate marketing dengan kontes affiliate. Itu biasanya beda. Orang itu menganggap, aduh, nggak bisa affiliate karena nggak punya bonus nih. Nah, itu ya biasanya. Produk affiliate yang dipilih itu yang apa? Evergreen. Bagus itu. Evergreen itu maksudnya produk yang diafiliasikan tanpa durasi waktu. Artinya dijual terus-terusan. Contohnya yang sekarang itu salah satu yang bagus itu live video. Nah, itu salah satu evergreen. Jadi nggak dibuka tutup. Kalau contoh yang produk yang dikonteskan itu dibuka tutup. Contoh produknya A itu tanggal 21 sampai tanggal 30 baru tutup. Itu bagi pemula usahakan menjauh dulu. Karena akan tujuannya kan untuk scarcity. Tujuannya untuk menarik pengunjung segera beli. Nah, itu biasanya para pemain yang udah expert yang ikut di situ. Lah untuk bagi yang masih pemula, produk yang evergreen yang dijual selamanya. Jadi bisa kita promosikan tanpa melihat durasi waktu, bebas. Untuk pemula ya. Jangan ikut kontes dulu kalau pemula. Ya nggak apa-apa sih kalau untuk tes skill. Tapi kalau untuk niatnya untuk income, ya usahakan yang produk-produk yang evergreen dulu. Apakah setelah banyak artikel kita harus tetap update terus mas setiap hari? Untuk durasi update itu saya nggak melihat setiap hari atau 1 minggu sekali, sebutuhnya, sesuai kemampuan kita. Asalkan konten kita bermanfaat, konten yang sekali update itu bagus, itu pun bisa mendapatkan banyak traffic. Contohnya blog panduan IM ini loh, yang tadi saya tunjukkan. Tadi blog saya SEO Blogaf itu terakhir diupdate bulan Juli tahun 2016 kayaknya. Karena saya memang ada proyek yang lain dan saya bisa menganggap SEO Blogaf ini salah satu blog saya yang mandiri. Tanpa saya apa-apain pun udah dapat traffic. Panduan IM kalau nggak salah terakhir Juni 2016 kayaknya update konten. Sampai sekarang nggak diupdate. Namun trafficnya tetap banyak. Sugeng.id Mas Sugeng ya. Itu jarang banget update, mungkin 2 bulan sekali mungkin. Itu diupdate. Nggak masalah. Yang pasti buat konten yang berkualitas dan mampu menarik minat dan dioptimasi kontennya ya. Supaya mendapatkan unlimited traffic. Jadi untuk masalah bagus nggak diupdate, bagus kalau rajin update lebih bagus. Cuma kalau nggak mampu untuk ngupdate terus-terusan ya nggak usah dipaksa. Makanya ada jasa penulisan artikel gitu-gitu ya. Bisa digunakan lah jasa-jasa itu. Kasihan mereka dapat duit dari jasa mereka lah. Gunakan. Apakah setelah udah selesai sih. Tes. Oke. Banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman tentang jagoan website. Saya pikir ya teman-teman sudah ngeliat lah. Sebenarnya tujuan saya juga di webinar ini bisa dapat ilmu, terutama dari Mas. Sebentar, muka saya gedein sedikit ya. Oke, tujuan saya untuk ada webinar ini yang pertama kita dapat ilmu secara cuma-cuma, secara gratis dari Mas YC Alki. Tadi keren banget cara menjelaskannya secara sederhana dan juga teman-teman jadi tahu kira-kira tadi Mas YC memberikan offer penawaran spesial tentang jagoan website, teman-teman juga yakin gitu loh. Artinya oke, Mas YC menjelaskan seperti ini. Nanti di dalam member area ya kira-kira sama lah. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan nanti susah nggak ya ngejelasinnya atau materi nanti berat nggak ya? Nanti bisa, tadi sudah banyak teman-teman yang bertanya dan sudah dijawab sama Mas YC Alki. Terus tadi juga ada satu pertanyaan yang nyelip dari Mas Hendra.
Oh, ini kan dari webinar ini, dari kelas webinar dapat satu buku ini jagoan jualan laris dari Google. Ini buku ini saya pilihin karena relatif banget, relatif banget, relatif banget. Artinya deket banget sama penjelasannya jagoan website. Teman-teman bisa join jagoan website lewat link yang ada di atas atau pakai link apa aja yang pasti pakai kupon kelas webinar. Nanti bonusnya itu dari saya, bukan dari Mas YC Alki. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, Mas bisa nggak? Saya udah punya bukunya ini seharga 250.000, bisa nggak harganya didiskon? Jawabannya nggak bisa, karena bonusnya itu dari saya, bukan dari Mas YC Alki. Jadi itu memang spesial buat teman-teman yang hadir di webinar, di kelas webinar hari ini. Misal sudah punya, teman-teman bisa request buku lain yang mungkin saya punya stoknya. Jadi nanti bisa chat aja ke saya, ke kelas webinar. Mungkin ada buku lain yang teman-teman mau ganti daripada buku jagoan laris dari Google. Karena saya pikir saya udah baca, juga bakal ngebantu teman-teman untuk memahami konten dari jagoan website. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan lagi atau gimana Mas YC? Kita cukupkan? Kalau nggak ada pertanyaan udah, kalau ada pertanyaan dijawab. Oke, last question mungkin ya. Pertanyaan terakhir, saya persilahkan. Saya tunggu 1-2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan terakhir, nanti akan di closing sama Mas Wesi Alki tentang kesimpulan mungkin, tentang webinar, kelas webinar. Saya juga jadi paham, nggak selamanya AdSense gitu ya. Yang lain juga banyak. Dan penjelasannya juga mudah dipahami. Ada lagi pertanyaan? 1-2 menit saya tunggu. Kayaknya cukup nih ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Saya Arya Eko Prasetyo dari kelas webinar dan juga Mas YC Alki. Terima kasih banget teman-teman udah hadir. Untuk replay akan kita kirim besok. Jadi teman-teman semua bakal dapat replay untuk hari ini. Juga kalau ada pertanyaan bisa langsung message saya di Facebook atau message Mas YC. Oke, pertanyaan terakhir ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Langsung saja mungkin saya kasih ke Mas YC Alki. Setelah dijawab, bisa langsung di closing statement tentang kelas hari ini. Dari Mas Alwan, itu pertanyaannya adalah butuh berapa lama Mas sampai bisa menghasilkan, dan di kelas jagoan website nanti yang dimonetisasi diajari apa saja Mas. Oh, ini menarik ini. Jadi teman-teman langsung kebayang ya berapa lama dari mengerjakan sama nanti di dalam member area dikasih panduan untuk memonetisasi apa saja. Oke, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Mas Alwan. Berapa lama optimasi blog sampai bisa menghasilkan? Jadi gini, ketika kita mengoptimasi, itu kita bermain kesabaran ya. Kecuali kita main iklan, kita bermain budget dan kecepatan. Pahami ini. Kalau kita bermain iklan, kita bermain budget dan kecepatan. Kalau kita bermain optimasi, kita bermain kesabaran. Nah, makanya di dalam jagoan website, saya itu nggak cuma membahas cara optimasi, namun ada cara berburu traffic. Jadi ada materi khusus berburu traffic ya. Kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 materi khusus berburu traffic. Fungsinya apa? Mempercepat income. Jadi kita kan punya website kita disetting supaya monetize. Nah, monetize ini gimana? Mendatangkan pengunjung. Lah, teman-teman itu diajari cara mengoptimasinya supaya jangka panjang, supaya mendapatkan unlimited traffic. Nah, proses dalam optimasi ini kita tetap mendapatkan traffic dari mana? Berburu traffic. Nah, itu di dalam jagoan website sudah dibahas. Jadi kalau ada pertanyaan, butuh berapa lama optimasi blog sampai bisa menghasilkan? Optimasi itu dilakukan secara continue.
Contohnya ketika kita membuat sebuah konten, kita nggak mungkin kita membuat konten 10 konten dalam 1 minggu, setelah itu kita libur 1 bulan. Sedangkan target kita itu membuat sebuah website afiliasi contohnya. Kita nggak bisa seperti itu. Kita optimasi backlink, kita nyari backlink. Sudah diajari di Jagoan Website ya, kita nyari backlink, udah 1 minggu kita fokus nyari backlink. 1 bulan kemudian libur, nggak ada backlink. Itu nggak bisa. Jadi optimasi itu bermain kesabaran. Karena kita memang pengen mendapatkan unlimited traffic, boom traffic dari Google. Kalau mendapatkan kecepatan, kita bermain berburu traffic atau iklan. Nah, di Jagoan Website saya udah jelasin cara berburu traffic. Tujuannya apa? Teman-teman mendapatkan income cepat. Nah, kemarin ada salah satu testi ya, salah satu teman saya yang ngomong, mungkin ini belum di Jagoan Website ya, saya itu pernah buka namanya kelas affiliate. Dulu itu sekitar 4 bulan lalu kalau nggak salah, kelas affiliate. Karena ini Jagoan affiliate kan barusan jadi untuk testi pun masih belum dibuat teman-teman, soalnya kan materinya banyak. Mungkin ada sampai muta-muta mungkin, saking banyaknya materi. Nah, di dalam kelas affiliate ada yang 1 minggu, itu dia itu juara kontes, bayangin. Orang yang sebelumnya nggak paham apa-apa tentang affiliate, masuk kelas saya, kelas affiliate ya, itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian itu, dia itu juara kontes, bayangin aja. Dari yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba jadi juara kontes. Nah, kenapa? Karena dia mau untuk belajar. So simple sekali. Ketika ikut Jagoan Website, ikuti step by step dari materi. Setelah itu, Anda akan paham. Tugasnya itu praktek, praktek, dan praktek. Nah, sini sebagai penutup ya, saya akan menunjukkan tampilan dari Jagoan Website. Isinya Jagoan Website, biar teman-teman nggak beli kucing dalam karung. Kita lihat ya. Oke, ini asik. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan akses login ya, akses login di Jagoan. Oh iya, jadi teman-teman itu nanti akan mendapatkan akses login di sini. jagoanwebsite.co/akses materi. Nah, ini nggak bisa diakses karena khusus untuk member ya. Kalau udah jadi member, silakan klik login. Kalau yang belum jadi member, join aja dulu. Sini saya akan login. Ini menggunakan username saya. Kita login. Ya, oke. Tampilannya nanti seperti ini ya. Ini tampilan dari saya, website dalamannya Jagoan Website khusus vendor. Jadi tampilannya nggak sebanyak ini nanti. Nanti teman-teman tinggal nyari yangnya itu akses produk. Ini akses produk. Oke. Sekali lagi ini tampilan dari website saya ya, tampilan website saya. Tapi nanti di teman-teman nggak sebanyak ini menunya. Ada beberapa menu dan ada menu akses produk. Klik akses produk. Lalu klik di sini. Ini akses membership ya. Klik di sini untuk mulai belajar. Oke, akses materi akan masuk dalam akses materi. Nah, ini dalaman dari Jagoan Website. Jadi di sini saya nganjurin berdoa ya biar barokah. Kebetulan dulu pernah nyantri jadi ke bawah nih doa-doa. Terus ada larangan, dilarang untuk mengedit dan lain-lainnya.
Sini ada materinya banyak sekali dari perkenalan, SEO dan lain-lain, monetize, bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana cara untuk memata-matai website kompetitor dan lain-lainnya. Jadi sangat lengkap di sini ya. Ini halaman ini bisa dilihat di jagoanwebsite.co, nggak perlu login ya untuk lihat. Nanti untuk mendapatkan materi, teman-teman tinggal klik saja menunya, lalu pilih di dalam sini. Nanti akan muncul video. Lalu file download, ini data backlink. Jadi teman-teman itu enaknya di sini saya telah menyediakan data backlink. Jadi akan mempermudah teman-teman untuk mencari backlink. Teman-teman kelihatan nggak ya member areanya? Di sini kok tempat saya belum loading nih. Belum kelihatan, Mas? Di saya masih di webinar jam. Teman-teman ada yang kelihatan? Apa karena Screen saya, share-nya. waduh, aduh, nggak kelihatan berarti. Saya buka incognito tadi itu. Nggak bisa. Oke, mungkin itu. Udah ngomong lama lagi. Oke, langsung sini, langsung masuk ke sini. Kelihatan ya sekarang ya? Ya sekarang kelihatan. Mungkin sekilas aja biar nanti kan tadi kan teman-teman sudah dengar, mungkin ini sekilas aja. Saya juga tadi nungguin. Oke, jadi ini loh tampilannya tuh. Maaf tadi saya buka incognito soalnya. Jadi ini tampilan nanti akses teman-teman itu di sini. Jadi ini materinya, pilih aja materi mana yang ingin dipelajari, lalu klik, akan muncul video nanti. Kalau memang dari basic, dari tukang becak, tukang ingon angon ayam yang nggak pernah paham website, nggak perlu lompat-lompat, ikuti stepnya dari atas sampai bawah. Kalau capek ya istirahat dulu lah sampai menu keberapa istirahat. Lalu di sini ada data backlink untuk mempermudah teman-teman mencari backlink, saya sudah siapkan. HTML banner, ini bonus-bonus dari saya plus bonus dari Mas Ari Eko. Ini juga saya memfasilitasi grup premium. Dah, itu aja sih dalaman dari akses materi. Nah, sebagai closing, cuma pengen ngasih tahu bahwa harga join itu 397.000 ya. Cuma 397.000. Oke, nah itu tadi ya. Nanti coba saya intip dalaman jagoan website, nanti saya update ke email teman-teman ya, ke email teman-teman yang sudah hadir. Mas Waisi langsung blank ini. Oke, Mas, ini pertanyaannya sudah ya, sudah di close, tapi bakal saya review sedikit. Sudah saya review sedikit. Yang terakhir Mbak Maisaro tanya lagi, apakah perlu beli-beli yang lain? Yang wajib domain dan hosting, Oke, overpaid sudah melakukan pembelian nih, Mas Asep. Kemudian backlink kalah banyak sama kompetitor. Nah, nanti bisa langsung ditanyain di grup Facebook ya. Di grup Facebook kan Mas Waisi Alki buka grup Facebook untuk teman-teman bisa saling tanya jawab di situ. Mungkin itu webinar. Oke, mic barusan saya nyalain. Oke, sekarang udah besar atau kelas webinar kecil itu dicoba aja. Atau pakai
kupon jagoan, tapi linknya ada di situ. Linknya sesuai link yang ada di atas ya. Mungkin itu dari kami berdua. Terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah mulai drop nih, sudah mulai drop ke angka 40.000. Teman-teman saya yakin sudah pindah semua, pindah ke halaman jagoan website, mungkin lagi pada kepo-kepo gitu ya. Lagi pada kepo-kepo. Kalau gitu saya dan Mas Waisi Alki undur diri dulu. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga ini jadi manfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di kelas webinar selanjutnya. Sampai bertemu di member areanya Mas Waisi Alki. Kalau begitu saya tutup aja. Kita tutup ya Mas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.